Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur tubuh cacing Annelida ya, atau disebut juga dengan cacing gelang. Nah, kenapa disebut dengan cacing gelang? Karena struktur tubuhnya terdiri dari beberapa segmen yang berbentuk cincin atau gelang, sehingga disebut dengan Annelida. Kalau dilihat dari struktur tubuhnya, nah ini sudah bersifat triploblastik dan juga selomata. Triploblastik maksudnya adalah memiliki 3 lapisan embrional yang terdiri dari lapisan paling luar disebut dengan ektoderm, kemudian lapisan tengah yaitu mesoderm, dan juga lapisan dalam yang disebut dengan endoderm. Kemudian selomata artinya sudah memiliki rongga sejati ya. Nah, di dalam rongga tersebut terdapat saluran pencernaan. Tentu ini berbeda dengan cacing-cacing sebelumnya ya, seperti Platyhelminthes dan juga Nemathelminthes. Kalau Platyhelminthes berarti aselomata, kemudian kalau Nemathelminthes berarti pseudoselomata. Untuk struktur simetri tubuhnya, nah kalau cacing tanah ini sudah termasuk bilateral, artinya kalau dibagi menjadi 2 bagian sudah memiliki 2 bagian yang sama persis. Bagian anterior dilengkapi dengan mulut. Nah, sistem pencernaannya sudah lengkap ya, dari mulai mulut, kemudian faring, esofagus atau kerongkongan, kemudian memiliki tembolok, lalu ada usus halus sampai dengan anus di bagian posterior atau di bagian belakang. Untuk alat transportasinya sendiri, nah ini sudah dilengkapi dengan 5 lengkung aorta yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. Lalu darahnya juga sudah mengandung hemoglobin tetapi terlarut, dan darahnya sudah berwarna merah, artinya sudah bisa mengikat oksigen. Alat ekskresinya sendiri ini khas ya, namanya nephridia atau nephridium. Nah, nephridium ini terdiri dari nephrostom, kemudian ada tubula pengumpul dan alat pengeluaran yang disebut dengan nephridiophore. Untuk alat respirasinya, nah ini masih menggunakan permukaan tubuh, jadi melalui proses yang disebut dengan difusi, dan biasanya permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula semacam lapisan lilin. Untuk sistem koordinasinya sendiri, ini sudah dilengkapi dengan sistem saraf. Dan untuk reproduksinya sendiri ini sudah bersifat atau masih bersifat hermafrodit, artinya belum bisa dibedakan mana jantan dan juga mana betinanya ya, karena dalam satu individu bisa menghasilkan sel sperma dan juga sel telur, tetapi tetap harus melalui proses kawin silang karena ternyata proses pematangan sel sperma dengan sel telurnya tidak berbarengan, jadi tetap saja harus melakukan kawin silang. Nah, di segmen tubuhnya epidermis ada yang mengalami penebalan. Nah, penebalan ini membentuk cincin yang lebih tebal dibandingkan dengan segmen yang lainnya. Nah, ini disebut dengan klitelum ya. Nah, klitelum ini berperan sebagai alat kopulasi atau alat mantap-mantap ya. Nah, jadi menggunakan klitelum ini. Nah, di dalamnya nanti akan membentuk kokon. Nah, kokon ini berfungsi sebagai tempat menyimpan telur yang telah dibuahi. Nah, itu adalah struktur tubuh dari cacing tanah. Nah, untuk manfaatnya sendiri, cacing tanah ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Kalau dalam klasifikasi kan ini termasuk ke dalam Oligochaeta karena memiliki sedikit rambut. Manfaatnya diantaranya yaitu di bidang pertanian ya, karena fesesnya mengandung kalium fosfor dan juga nitrogen sehingga mampu menyuburkan tanah. Selain itu, cacing juga mampu membuat pori-pori dalam tanah sehingga membantu tumbuhan untuk mendapatkan akar tumbuhan untuk mendapatkan oksigen. Nah, itu adalah struktur dari cacing tanah yang termasuk dalam filum Annelida atau cacing gelang atau disebut juga dengan cacing cincin. Dan kalau dalam klasifikasi, cacing tanah ini termasuk ke dalam Oligochaeta karena memiliki sedikit rambut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.